Sprachnachricht wird gesendet. All right, here we go. Perfect, thank you. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul 60 Minutes 2024. Bercerita tentang seorang petarung MMA yang harus berhadapan dengan para mafia demi putri tercintanya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang petarung MMA yang bernama Octavio. Saat itu rupanya Octavio sedang galau karena hari ini adalah hari ulang tahun putri sematawayangnya. Ulang tahun tersebut akan dirayakan pada jam 6 sore, namun di jam yang sama Octavio ada jadwal tarung MMA. Hal itulah yang membuat Octavio galau karena jika ia tidak mengikuti tarung MMA, maka Octavio tidak akan mendapatkan uang. Sedangkan jika ia mengikuti tarung tersebut, maka dirinya tidak akan bisa menghadiri pesta ulang tahun putrinya. Pada akhirnya Octavio memilih untuk mengikuti tarung MMA saja dan ia segera pergi ke ruangan latihan. Di sini Octavio ditemani latihan oleh rekan wanitanya yang bernama Susan. Selesai berlatih, Octavio menghubungi putrinya dengan menggunakan video call. Octavio meminta maaf kepada sang putri kalau dirinya akan telat datang ke pesta ulang tahunnya. Namun meskipun begitu, Octavio akan membawakan kado yang selama ini sang putri inginkan, yaitu anak kucing. Mendengar hal tersebut, tampaknya putri Octavio merasa sedih karena di hari spesialnya sang ayah tidak bisa datang. Terungkap fakta kalau Octavio dan istrinya sudah lama bercerai. Dan sekarang putri Octavio tinggal bersama dengan si istri atau ibunya. Papa muss noch ganz kurz auf der Arbeit was machen. Selang beberapa saat, Susan mendatangi Octavio dan memintanya agar bersiap. Sebab mereka harus pergi ke pertandingan MMA. Dengan cepat Octavio segera berkemas lalu pergi ke arena pertandingan bersama dengan Susan dan satu pelatih sekaligus manajernya yang bernama Paul. Di tengah perjalanan, Paul sempat mengatakan jika Octavio berhasil memenangkan pertarungan ini, maka hadiahnya lumayan besar. Sesampainya di sana, Octavio langsung disambut oleh bos mafia bernama Chino Hector beserta para anak buahnya. Di sini Hector memberi semangat agar Octavio dapat memenangkan pertarungannya. Karena diketahui Hector telah memasang taruhan besar atas kemenangan Octavio. Tak lama Octavio juga bertemu dengan seorang pria bernama Robert Michael yang akan menjadi lawan Octavio nanti. Selanjutnya Octavio memasuki ruangan ganti untuk mempersiapkan pertarungan yang 1 jam lagi akan dimulai. Di waktu yang sama tiba-tiba Octavio dihubungi oleh mantan istrinya yang langsung memarahi Octavio. Si mantan istri sangat kesal karena Octavio belum datang juga, yang padahal pesta ulang tahun anak mereka akan dimulai 1 jam lagi. Octavio meminta maaf karena ia tidak bisa datang tepat jam 6. Octavio akan datang jam 7 sebab dirinya ada jadwal pertarungan MMA dulu. Mendengar hal tersebut, si mantan istri bertanya kenapa Octavio tidak pernah hadir jika ada acara penting mengenai putri mereka. Padahal dari pagi putri mereka sudah semangat mengatakan kepada seluruh temannya kalau Octavio akan datang ke pesta ulang tahunnya. Belum sempat menjawab, si mantan istri malah mematikan panggilannya. Alhasil Octavio menjadi marah tidak jelas karena sebenarnya ia sangat ingin menghadiri acara tersebut. Kemudian Octavio ditenangkan oleh Paul dan mengatakan jika pertandingannya sudah selesai, Octavio bisa langsung pergi ke sana. Let's go. Yeah.
5 menit setelah itu terlihat Octavio yang akan melakukan pemanasan, namun ia kembali dihubungi oleh si mantan istri. Ketika diangkat, yang berbicara bukanlah mantan istrinya, melainkan seorang pengacara. Di sini si pengacara mengatakan kalau hak asuh putri Octavio akan diambil 100% oleh ibunya. Hal tersebut dikarenakan si mantan istri menganggap kalau Octavio tidak pernah peduli terhadap putri mereka. Di waktu yang sama si mantan istri merebut telepon lalu ia berkata, jika Octavio tidak datang tepat jam 6 ke acara pesta ulang tahun putrinya, maka si mantan istri akan benar-benar mengambil 100% hak asuh putri mereka. Sekarang sudah jam 5 sore yang artinya Octavio hanya memiliki 1 jam lagi. Setelah panggilannya dimatikan, tak disangka Octavio langsung berlari ke ruang ganti lalu mengganti pakaiannya. Rupanya Octavio memilih untuk membatalkan pertandingannya daripada harus kehilangan hak asuh sang putri. Paul terus saja membujuk Octavio lalu mengatakan jika ia sampai membatalkan pertarungan ini maka masalah besar akan datang. Namun Octavio tidak peduli dan langsung kabur dari lokasi pertarungan. Batalnya pertarungan Octavio tentu itu akan sangat merugikan sebagian orang yang sudah memasang taruhan besar termasuk Hector si bos mafia. Dengan cepat Hector segera menugaskan para anak buah dan tangan kanannya untuk mengejar Octavio lalu membawanya kembali ke arena pertarungan. Octavio sendiri kini telah kabur dengan menaiki taksi. Akan tetapi saat di perjalanan ia harus terjebak macet sehingga Octavio memutuskan untuk turun. Baru saja turun dari taksi, Octavio langsung dikejar oleh tangan kanan Hector dan para anak buahnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Sialnya Octavio berhasil dipojokkan di sebuah gang. Dan terlihat di sana juga ada Hector yang menyusul menggunakan mobil. Tak ada pilihan lain, akhirnya Octavio harus melawan mereka semua. Karena dikeroyok, Octavio pun berhasil dikalahkan lalu dibawa masuk ke dalam mobil Hector. Di tengah perjalanan Octavio mencoba melawan lagi mereka hingga membuat mobil tersebut pun berhenti. Namun ketika Octavio akan kabur, ia dihadang oleh tangan kanan Hector dan beberapa anak buahnya. Beruntung kali ini Octavio dapat mengalahkan mereka lalu melanjutkan pelariannya. Tak lama Octavio menghubungi Paul lalu bertanya kenapa Hector sampai memburunya seperti itu. Paul menjawab kalau Hector telah memasang taruhan $5 juta atas kemenangan Octavio. Jika sampai pertandingan itu batal sepihak maka dipastikan uang Hector tidak akan bisa kembali dan akan masuk ke saku panitia. Paul menyarankan Octavio agar sebaiknya kembali ke arena pertandingan, sebab Hector akan terus memburunya. Akan tetapi Octavio tidak peduli dan segera meneruskan perjalanan. Selanjutnya Octavio pergi ke tempat latihan dan di sana rupanya sudah ada Susan beserta 2 teman Octavio yang lain. Octavio meminta bantuan kepada mereka karena sekarang ia sedang dikejar oleh anak buah Hector si bos mafia. Di waktu yang sama datanglah tangan kanan Hector dan para anak buahnya hingga terjadi keributan. Di tengah keributan sambil bersembunyi di dalam ruangan, Octavio sempat memberitahu Susan tentang masalah hak asuh putrinya. Kemudian Octavio meminta tolong agar Susan membelikan bolu ulang tahun di toko yang tak jauh dari sana. Sementara Octavio sendiri akan pergi mendatangi temannya untuk meminjam uang. Di tengah perjalanan Octavio sempat melihat mobil polisi yang sedang berhenti di pinggir jalan. Octavio pun mencoba meminta bantuan polisi itu tentang dirinya yang sedang dikejar mafia. Namun secara kebetulan Octavio malah terserempet mobil yang lewat hingga terjadi percekcokan. Di sini Octavio malah nafsu dan hendak menyerang si pengemudi mobil tersebut. Oleh karena itulah Octavio diamankan oleh polisi tadi lalu dibawa masuk ke dalam mobil.
Di tengah perjalanan, Octavio terus saja memikirkan tentang acara ulang tahun putrinya. Karena kini ia hanya mempunyai waktu 45 menit lagi. Di waktu yang sama, Octavio dihubungi oleh Susan yang mengabarkan kalau ia sudah berada di toko bolu. Namun sayangnya dompet Susan ketinggalan, jadi ia tidak bisa membayar. Octavio pun meminta Susan agar menunggu sebentar karena dirinya akan segera pergi ke sana. Baru saja panggilannya dimatikan, tiba-tiba mobil polisi tersebut ditabrak sampai terguling. Ternyata yang menabrak itu adalah si tangan kanan bos mafia. Untungnya Octavio masih selamat lalu segera keluar dari mobil. Si tangan kanan yang baru menyadari kalau mobil yang telah ditabraknya adalah mobil polisi, ia pun memilih kabur. Selanjutnya Octavio segera berlari untuk kabur dari polisi yang barusan menangkapnya. Di tengah pelarian, Octavio dihubungi oleh Paul. Di sini Paul meminta Octavio agar sebaiknya ia kembali ke arena pertarungan karena Hector si bos mafia tidak akan berhenti mengejarnya. Akan tetapi lagi-lagi Octavio menolak karena ia tidak ingin jika hak asuh putrinya 100% jatuh ke tangan si mantan istri. Ditambah kini waktu yang tersisa hanya tinggal 42 menit lagi hingga Octavio segera pergi ke toko bolu untuk mendatangi Susan. Sesampainya di sana, Octavio langsung membayar bolu untuk putrinya. Karena kita tahu kalau dompet Susan ketinggalan, jadi ia tidak bisa membayar. Sayangnya baru saja Octavio akan pergi sambil membawa bolu tersebut, tiba-tiba si tangan kanan Hector datang dan langsung menghancurkan bolunya. Alhasil Octavio jadi murka lalu terjadilah pertarungan. Setelah berhasil mengalahkan si tangan kanan Hector, Octavio berusaha kabur dari toko bolu. Namun baru saja keluar dari sana, ia berpapasan dengan Robert Michael, yaitu si petarung yang akan menjadi lawan Octavio. Ternyata Michael juga sampai turun tangan untuk mencari Octavio demi mereka bisa melanjutkan pertarungan. Dengan cepat Octavio segera pergi dan Michael beserta para anak buahnya langsung mengejarnya. Di tengah kejar-kejaran, Octavio diselamatkan oleh seorang pria brewok yang langsung membawanya menggunakan motor. Kemudian Octavio dibawa ke sebuah basement. Namun di sana ia malah langsung diikat. Rupanya si brewok ini bukan ingin menolong Octavio melainkan menangkapnya. Tak lama datanglah seorang emak-emak dan pasukannya yang bersenjata lengkap. Diketahui si emak ini bernama Donika dan ia merupakan bos mafia Serbia yang menjadi musuh Hector. Di sini Donika bertanya kenapa Octavio sampai kabur dari pertarungan MMA-nya. Octavio menjawab kalau itu semua ia lakukan demi menghadiri pesta ulang tahun putrinya. Sebab jika tidak maka ia akan kehilangan hak asuh. Donika pun tidak memperdulikan hal tersebut karena dirinya tidak mengikuti taruhan. Kemudian tangan kanan Donika menghubungi Hector lalu mengatakan kalau mereka mempunyai Octavio. Jika Hector menginginkan Octavio kembali, maka ia harus segera membayar hutangnya kepada Donika sebesar $2 juta. Mendengar itu semua, Hector berjanji akan melunasi semua hutangnya asalkan Octavio dikembalikan ke arena pertarungan. Sebab semua uangnya ada di sana. Terungkap fakta kalau selama ini Hector mempunyai hutang kepada Donika. Dan karena Hector tidak mau membayar, mereka menjadi bermusuhan. Kemudian Donika memerintah si brewok dan satu anak buahnya untuk stay menjaga Octavio. Sedangkan dirinya akan kembali ke markas. Setelah Donika dan anak buahnya yang lain pergi, Octavio mencoba kabur meskipun keadaannya masih diikat di sebuah kursi. Octavio melarikan diri ke stasiun kereta lalu ia masuk ke dalam kereta yang sebentar lagi akan berangkat. Saat kereta mulai melaju, semua penumpang memperhatikan Octavio karena kondisinya masih terikat di sebuah kursi. Beruntung ada seorang bocil yang kasihan lalu melepaskan tali kursi tersebut. Kemudian ada seorang wanita yang juga memberi minum Octavio hingga Octavio langsung menggelegetnya.
Tak lama Octavio mendapat panggilan video dari putrinya yang mengatakan kalau ia sangat kecewa sebab ayahnya belum juga datang. Octavio menjawab jika dirinya masih dalam perjalanan dan ia berjanji akan datang tepat waktu. Singkatnya, ketika Octavio turun dari kereta, ia sudah ditunggu oleh Robert Michael yang akan menjadi lawannya di pertarungan. Tentu saja Octavio lebih memilih kabur hingga terjadi lagi aksi kejar-kejaran. Kemudian Octavio masuk ke sebuah bar lalu berbaur dengan orang-orang untuk mengelabui Michael. Namun tetap saja Michael menemukan Octavio sehingga Octavio diserang oleh anak buah Michael. Di tengah pertarungan, anak buah Michael malah menusuk Octavio dengan cermin. Melihat hal tersebut, Michael menjadi marah. Karena sebagai petarung sejati, ia tidak boleh melukai lawannya dengan senjata. Michael meminta Octavio agar menyerah saja dan mereka bisa melanjutkan pertarungan di dalam arena. Akan tetapi Octavio menolak lalu menantang Michael untuk bertarung di sini saja. Dengan senang hati Michael menerima tantangan Octavio dan inilah aksi mereka. Setelah mengalahkan Michael, Octavio segera melanjutkan perjalanan dengan muka bonyok dan kondisi lemas. Namun baru saja ia keluar dari bar, Octavio didatangi oleh Paul, si pelatih sekaligus manajernya. Paul mengatakan jika dirinya telah diancam oleh Hector untuk membawa Octavio kembali ke arena pertarungan. Octavio menjawab meskipun ia kembali, pertarungan itu tidak akan terjadi sebab Michael lawannya baru saja ia tumbangkan. Paul menjelaskan jadi tidak jadi pertarungan itu, yang terpenting Octavio harus kembali agar panitia mengembalikan uang taruhan Hector. Sayangnya Octavio tetap tidak mau dan menyarankan Paul agar sebaiknya ia juga kabur saja. Kemudian Octavio pergi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan skuter curian. Octavio yang merasa sangat kelelahan, ia pun mampir sebentar ke rumah orang tuanya. Mengingat masih ada waktu 30 menit sebelum acara pesta ulang tahun dimulai. Sesampainya di sana, kedua orang tua Octavio sempat terkejut saat melihat anaknya datang dengan kondisi babak belur. Si ibu sempat ingin memanggil ambulan, namun Octavio melarang karena ia hanya butuh istirahat sebentar saja dan akan pulih kembali. Tak lama Octavio dihubungi oleh Paul yang menanyakan di mana lokasinya sekarang. Paul juga tiba-tiba memberikan kode dengan menyebut kata bawang, yang mana kata bawang selalu mereka jadikan kode saat dalam kondisi bahaya. Seketika Octavio tersadar kalau Paul sedang diancam dan benar saja karena di pinggir Paul ada Hector yang tengah menodongnya. Alhasil Octavio berbohong dengan mengatakan jika sekarang lokasinya sedang berada di tempat penampungan hewan. Rupanya hal tersebut sengaja Octavio lakukan karena ia sudah mempunyai rencana untuk menjebak Hector. Benar saja setelah Octavio mengatakan lokasi tersebut, Hector dan para anak buahnya bergegas pergi ke sana. Dirasa istirahatnya cukup, Octavio kembali keluar dari rumah orang tuanya lalu ia menghubungi si brewok anak buah Donika yang tadi sempat menculiknya. Octavio mengatakan kalau mereka masih ingin menangkapnya maka datanglah ke tempat penampungan hewan. Kemudian Octavio menghubungi polisi lalu mengatakan jika di tempat penampungan hewan ada dua kelompok mafia yang akan bertransaksi. Tak lain kedua kelompok mafia itu adalah Hector dan Donika. Dengan begitu para polisi bergegas pergi ke sana untuk mengepung kedua kelompok mafia tersebut. Sekarang Octavio hanya memiliki waktu 10 menit lagi sebelum acara pesta ulang tahun putrinya dimulai. Octavio lebih dulu pergi ke tempat penampungan hewan. Lalu ia mengambil kucing sebagai kado untuk putrinya. Namun saat akan keluar ternyata Hector dan pasukannya sudah datang dan langsung menodong Octavio. Terlihat juga Hector yang sudah menyandra Paul hingga mau tidak mau Octavio hanya bisa menyerah. Di waktu yang sama datang juga Donika dan pasukannya dan mereka langsung menyerang kelompok Hector.
Di tengah pertempuran, Hector membawa Octavio dan Paul ke dalam ruangan. Di sini Hector mengatakan jika sekarang pertarungan itu sudah resmi batal dan membuat semua uang Hector melayang. Hector tidak akan pernah membiarkan Octavio dan Paul hidup, lalu kemudian ia menembak mati Paul. Saat Hector akan menembak Octavio, tiba-tiba datang Susan yang langsung menyerangnya. Meskipun 1 lawan 2, namun terlihat Hector yang sangat hebat dan hampir menumbangkan Octavio beserta Susan. Beruntung Octavio dapat merebut senjata Hector, lalu ia pun langsung menghabisi Hector. Di waktu yang sama datanglah para polisi yang langsung menangkap pasukan Hector dan Donika yang masih berperang di luar. Kemudian dengan cepat Octavio segera pergi ke acara ulang tahun putrinya yang lokasinya tak jauh dari sana. Meskipun dengan kondisi babak belur dan terluka parah, Octavio tetap memaksakan datang sambil membawa kado yaitu kucing. Octavio tidak peduli dengan kondisinya, yang terpenting hak asuh sang putri tidak jatuh ke tangan si mantan istri. Sesampainya di sana terlihat Octavio yang sudah tidak kuat lagi berjalan, lalu ia pun tergeletak lemas tepat di depan pintu gerbang rumah. Tak lama putri Octavio pun keluar, lalu ia langsung memeluk ayahnya yang sudah tak berdaya. Disusul dengan si mantan istri yang baru sadar dengan perjuangan Octavio sampai rela mati-matian demi menghadiri acara tersebut. Pada akhirnya si mantan istri meminta maaf dan ia berjanji akan membatalkan tentang masalah hak asuh anak mereka. Tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan menyepelekan perjuangan seorang ayah. Karena meskipun tidak terlihat, seorang ayah akan rela mati-matian melakukan hal apapun demi anaknya. Terima kasih untuk semua yang telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.